Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang Topan. Ya, selamat sore, Kang Heri. Iya. Pada kesempatan kali ini kita, Tumben nih. iya Bang, Datang ke Jakarta. iya Bang, karena memang ada sesuatu hal yang tentunya kita ingin mendapatkan komentar Abang nih. Iya. Karena kita semua sudah mendengar Bang mengenai banding. Iya, banding yang diajukan oleh terdakwa Yosef Hidayah melalui kuasa hukumnya. Ya. Kita mendengar bahwa keterangannya untuk upaya hukum yang dilakukannya mengenai banding itu ditolak. Yang pertama ingin kita tanyakan, bagaimana komentar Abang setelah mendengar putusan dari Pengadilan Tinggi mengenai upaya hukum banding yang ditolak? Monggo Bang. Ya, terima kasih Kang Heri. Di sini ada Kisodo sudah keroyo-royo datang ke Jakarta gitu ya. Tapi kalau ditanya tentang putusan di PT, komentar kami ya sebetulnya biasa saja karena memang kita juga sudah update gitu ya dari SCPT bahwa sudah ada info banding yang diajukan oleh terdakwa Yosef itu ditolak gitu kan. Ya kita menilainya dari awal memprediksi bahwa ini akan ditolak karena ini kan kasus pidana kan, dan pemeriksaan kasus pidananya sudah jelas dan transparan dan terbukti semua di dalam persidangan, sehingga kami meyakini bahwa upaya apapun yang dilakukan oleh terdakwa Yosef ini pastinya dan seharusnya sewajarnya itu akan ditolak gitu. Bahkan apabila dimungkinkan malah bisa menyesuaikan dengan tuntutan jaksa seumur hidup, tetapi faktanya kita dapat info hari ini bahwa putusannya sudah ditolak di bandingnya di PT-nya gitu Bang Heri. Oke Bang, nah lalu yang ingin kita tanyakan Bang, kan mungkin tentunya dengan upaya hukum yang dilakukan banding Ya. ini sudah dikatakan ditolak ya Bang. Masih ada peluang lain, misalkan dalam hal ini kasasi, bagaimana nih terkait hal ini? Ya itu kan hak ya, hak upaya hukum dari masing-masing pihak gitu ya. Nah, seperti halnya Danu, kita menyimpulkan bahwa kita tidak melakukan banding gitu kan. Nah sekarang ketika bandingnya ditolak dari sisi terdakwa Yosef, ya mungkin mereka akan mengajukan kasasi, mungkin juga mereka akan PK, nanti silakan saja gitu. Tetapi saya meyakini bahwa hukum ini sudah sangat jelas dibuktikan dalam persidangan bahwa terdakwa ini ya merupakan pelaku utama dalam pembunuhan. Jadi kami meyakini apapun upayanya, kami meyakini bahwa hasilnya itu akan sama gitu loh, akan menguatkan putusan di pengadilan negeri gitu Bang. Oke Bang, selanjutnya Bang, kita semua mengetahui bahwa pihak kepolisian Wabil Khusus Polda Jawa Barat sudah menetapkan 5 orang tersangka di dalam kasus Subang. Dan tentunya kita ketahui bersama bahwa Abang tidak mengajukan upaya hukum banding, itu artinya bahwa Danu bisa dikatakan sudah ingkrah Bang ya. Nah selanjutnya untuk Yosef Hidayah, sekarang kita ketahui juga bahwa upaya bandingnya memang ditolak, walaupun memang kita ketahui masih ada upaya hukum lainnya yang mungkin bisa dilakukan. Nah lalu bagaimana nih Bang hubungannya dengan ketiga orang tersangka yang saat ini masih belum ditahan? Dengan adanya informasi yang kita terima bahwa banding yang dilakukan oleh Yosef Hidayah melalui kuasa hukumnya ditolak. Bagaimana nih Bang? Apakah dengan ditolaknya upaya hukum banding ini akan lebih mempercepat proses hukum untuk ketiga tersangka yang saat ini belum ditahan Bang? Mohon penjelasannya Bang. Jadi perlu saya luruskan gitu ya, bahwa bahwa yang 3 lagi ini sejak awal prosesnya tidak ada yang berubah. Semua tetap dilakukan percepatan oleh kepolisian dan kejaksaan gitu ya. Apalagi sejak Danu menyatakan tidak banding, sehingga perkaranya inkrah ketika jaksa juga tidak melakukan banding. Nah ini prosesnya kami dapat info, apalagi setelah kami mengirimkan surat ke kemana-mana ya. Kemarin kita sudah kirimkan ke Presiden, Kapolri,
Kejagung, Polda Jawa Barat, Kejati, dan dalam surat itu sudah jelas kami meminta agar kepolisian memeriksa dan segera melimpahkan perkara yang 3 orang. Terus kami juga meminta agar perkara yayasan, siapapun yang terkait dalam proses pencairan dana BOS di yayasan tersebut itu wajib diperiksa, dan kami sinyalir itu adalah bagian dari para tersangka, dari ketua, sekretaris, bendahara, berganti, bahkan oknum yang memfasilitasi. Misalnya contoh, ada dugaan kami bahwa kepala desa misalnya gitu, Jalan Cagak ini, nah ini juga wajib diperiksa. Ada nggak keterkaitan yayasan? Ada nggak keterkaitan kasus pembunuhan? Ada nggak? Karena kami melihat, kenapa kami ungkapkan kepala desa, karena beberapa waktu sering sekali pada saat perkara ini stuck di 2 tahun sebelum terbukti, pertemuan demi pertemuan dilakukan di kantor desa, digunakan fasilitas itu untuk mengumpulkan, dan di situ ada terdakwa utama, pelaku utama yaitu Pak Yosef. Jadi kami minta oknum-oknum ini untuk segera diperiksa, mana tahu akan lebih membuat kasus ini terang benderang gitu Bang Heri. Jadi di samping yayasan, obstruction of justice, dan ketiga orang ini kita terus kejar terus. Kita terus push terus penyidik untuk segera untuk segera 3 orang ini dilimpahkan untuk perkara sehingga bisa disidangkan gitu Kang Heri. Oke Bang, ini kita ingin bertanya Bang, bahwa publik udah tahu Bang, netizen terutama pemerhati kasus Subang sudah mengetahui bahwa Abang ini selain daripada kuasa hukum terdakwa Muhammad Ramdhanu yang saat ini sudah bisa dikatakan ingkrah Bang, Abang juga merupakan kuasa hukum pihak keluarga korban yang tentunya lebih mengarah kepada keadilan untuk kedua korban Bang. Nah, yang ingin kita tanyakan bahwa di dalam kasus Subang ini sampai akhirnya sulit sampai 3 tahun ini kasus Subang bisa terungkap, itu juga berawal dari pengakuan klien Abang yaitu Muhammad Ramdhanu ya Bang. Nah, yang ini kita tanyakan, apakah memang usaha yang dilakukan oleh Abang, karena memang di dalam kasus Subang ini kita mendengar adanya juga obstruction of justice ya Bang. Nah, bagaimana usaha yang dilakukan oleh Abang untuk mengungkap terkait adanya OOJ di dalam kasus Subang ini Bang? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa terjadinya pemeriksaan obstruction of justice, terjadinya pemeriksaan yayasan, ini semua adalah upaya kita nih Kak. Yang pertama, kalau kita dengar ada rekan-rekan pengacara baru masuk dalam kasus yayasan, itu kan pada saat pemeriksaan sudah berjalan gitu ya. Jadi yang dari awal menekan bahwa meminta bahwa yayasan harus diperiksa itu kita dari awal, karena benang merahnya pasti ada di situ gitu loh Kak. Obstruction of justice itu dari awal. Kasusnya dari mana tau nggak? Dari Banpol kan gitu. Banpol ini kita lah pertama kali yang membongkar, dan ternyata dalam persidangan terbongkar bahwa Banpol ini sengaja tragedi Banpol ini sengaja diciptakan untuk menjebak Danu kan gitu. Jadi memang kita memang sudah sejak awal mendorong untuk semua hal ini bisa dimaksimalkan gitu kan. Nah Bang, karena memang Abang sebagai kuasa hukum dari pihak keluarga korban, nah dalam hal ini kalau seandainya ada pertanyaan ini juga dari pemerhati kasus Subang ya Bang, sampai sejauh mana sih dalam hal ini dalam intinya proses pengungkapan, apakah memang pihak kepolisian sudah melakukan lidik ya, akhirnya menemukan sebuah tindak pidana, atau ya intinya kita ingin mengetahui Bang, mungkin sudah sampai sejauh mana terkait proses adanya obstruction of justice di dalam kasus Subang ini Bang? Ya, karena ini kan sebetulnya wilayah ini wilayah internal kepolisian ya, karena obstruction of justice itu sebetulnya kan lebih banyak di dugaan oknum polisi yang berusaha untuk mengaburkan kan gitu kan, mengaburkan penyelidikan. Dan sampai akhir kita sudah tahu banget bahwa kasus ini 2 tahun tidak bisa diungkap karena ada pengkaburan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut gitu loh Bang. Jadi kami meyakini
bahwa kasus pemeriksaan obstruction of justice, pemeriksaan yayasan ini berjalan dengan semestinya. Berjalan kok Kang itu. Tidak ada berhenti di tempat, tidak ada kesannya tidak berjalan tuh nggak ada, semuanya berjalan. Nah, Bang, kita mendengar juga nih ya terkait persoalan yayasan dan mungkin dalam hal ini penyalahgunaan bantuan operasional sekolah atau yang mungkin disingkat dengan BOS. Ya, Ada juga memang dari kuasa hukum pihak sebelah bahwa memang sebenarnya hal ini sudah disampaikan oleh Abang sendiri dari awal juga terkait persoalan yayasan nih Bang ya. Nah, sekarang kita mendengar bahwa misalkan adanya pemalsuan dokumen yang dalam hal ini secara administratif untuk memudahkan sebagai persyaratan pencairan dana BOS nih Bang. Iya. Yang ingin kita tanyakan justru mungkin dalam hal ini karena kapasitasnya Abang juga sebagai kuasa hukum dari pihak keluarga yang terus terang yang mungkin dalam hal ini ingin membongkar terkait persoalan kasus Bang. Nah, dari proses yang berjalan sekarang ini, apakah memang Bang sudah ada pelanggaran hukum dari lidik yang dilakukan oleh pihak kepolisian Bang terkait persoalan dana BOS misalkan? Maksudnya ini kasus yayasan itu ya? Betul. Kalau saya lihat malah sudah mulai ditetapkan sebagai, ada yang sudah beberapa oknum mulai akan ditetapkan sebagai tersangka. Itu yang kita dengar. Masalah siapanya yang ditetapkan tersangka ya kita tidak bisa open di sini gitu Kang Heri. Tetapi yang saya dengar info kan kita sudah berkirimkan surat kan, artinya kita juga dapat info dari penyidik gitu ya, perkembangan dari penyidikan yayasan itu ada beberapa memang yang disinyalir dapat dikategorikan sebagai tersangka gitu Bang. Dan kita minta bukan cuma satu, misalnya contoh sebagai ketua, enggak, semuanya ini berkaitan gitu kan. Jadi bukan hanya ketua saja ya, sekretaris ya, bendahara ya, staf-stafnya yang ikut membuat pelaporan kan, ini semua kerja tim namanya kan. Nah, yang ini kita tanyakan Bang nih kembali kepada hal yang dalam hal ini upaya hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa terkait persoalan banding sudah bisa dikatakan putusannya memang ditolak. Ya. Lalu bagaimana nih kira-kira apakah memang dengan ditolaknya ini akan lebih mempercepat untuk ketiga tersangka ini ditahan Bang? Sebenarnya sih nggak terlalu pengaruh ya, karena memang yang mempercepat ini kan sebetulnya malah di sisi Danu ya. Ketika Danu tidak banding dan inkrah itu sebetulnya perkara sudah tambah percepatan gitu loh. Artinya menurut saya sih efeknya normatif gitu ya, efeknya normatif saja gitu. Gitu Kang. Oke Bang, mungkin bisa dikatakan Mas Sodo ada ditanyakan? Mungkin bisa dikatakan sebagai closing statement yang akan Abang sampaikan wabil khusus kepada para pemerhati kasus Subang seperti apa nih Bang? Ya, terima kasih teman-teman semua pemerhati kasus Subang. Kita bersyukur hari ini sudah sama-sama kita ketahui bahwa putusan banding itu ditolak dari terdakwa Yosef, dan kita berharap yang tiga ini segera ditangkap, yayasan segera diproses sehingga yayasan ini bisa naik ke permukaan, dilimpahkan perkaranya dan disidangkan, ditetapkan siapa-siapa yang terkait sebagai tersangka gitu kan. Terus obstruction of justice juga kita mohonkan agar tetap bisa dilanjutkan dan diselesaikan. Siapa-siapa yang terkait dalam pengkaburan kasus ini selama 3-4 tahun ini, penyebabnya apa? Karena saya yakin orang sipil, polisi ini banyak yang terkait, gitu kan. Jadi itu saja teman saya, kita dorong terus karena perkara ini masih kurang ramai karena karena yayasan ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Kita berharap yayasannya segera ditetapkan tersangkanya, obstruction of justice segera disidangkan agar masalahnya bisa lebih terang benderang gitu Bang Heri. Oke Bang, terima kasih Bang atas penjelasannya Bang. Ada Terima kasih. dari Kang Din? Cukup Cukup. ya. Terima kasih ya. Bang Topan. Terima kasih.